Apa itu iktikaf? Berdiam di masjid. Jadi bukan di musola, bukan di rumah, di masjid. Kalau ada di masjid awak silakan. Kalau tidak ada, boleh cari masjid yang lain. Berdiam itu artinya menghidupkan malam tu. Mangqama Lailatul Qadar, siapa yang menghidupkan malam Qadar, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, dia mendapat jaminan ampun dari malam Qadar. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Kata Allah, malam Qadar itu, pada malam kemuliaan itu, malam Qadar itu adalah Lailatul Qadr khair. Ada bahasa di sana bahwa pada malam kemuliaan itu adalah beribadah. Ibadah itu umum, nanti kan kita kupas apa saja ibadah di dalamnya insyaallah dalam waktu yang relatif singkat ini. Beribadah pada malam itu khairum min alfi syahr, itu lebih utama, lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Jadi kalau kita ibadah pada malam itu, apa saja ibadahnya, terserahlah apa saja ibadahnya, itu lebih baik dari ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun tuh? Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai lah bu. Karya mana bu? Alladzi akhrajan nas minadh-dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratul mustaqim, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah kita masih diberikan umur panjang, alhamdulillah, sehingga dengan nikmat kehidupan kita masih dipilih oleh Allah, digerakkan kalbu kita untuk datang ke rumah ibadah, menjalankan ibadah, insyaallah bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan hati, waktu luang dan waktu lapang. Semoga semua itu menjadi sarana wasilah untuk kita selalu mendapatkan natijah dan kebaikan, limpahan-limpahan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Ukhuwah yang hadir rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan,
panitia pesantren yang mewakili anak-anak kita kalau ada, yang di dalam dan yang di luar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih istiqomah, karena jamaah kini termasuk yang ramai itu di kafe-kafe. Bagus lah ibu, yuk sana bu. Malam kemarin kita arah ke Purui, tepi laut. Wih, masya Allah, luar biasa. Laya doyo tampik pabukuan itu sasak basasak tuh. Pas pulang jam 9, jam setengah 10 lah, baru keluar baru tuh. Jadi lama juga sana ibadah kegiatannya gitu kan. Ndak menyindir ada Bapak Ibu sawana gitu. Karena memang nampak ada Wak. Tapi seperti itulah. Alhamdulillah kita tidak seperti yang biasa, dan kita adalah manusia-manusia pilihan Allah. Itu yang istiqomah itu. Jadi mudah-mudahan kita berharap Bapak Ibu sampai akhir Ramadan ya Bu ya. Sudah Ramadan biswa awirid leh dan sholat berjamaah. Nah gitu. Jangan puasa ramai ko, habis puasa ko langang ke sedoe. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, alhamdulillah di sini luar biasa diantarkan dengan bacaan Al-Quran. Tempat lain tidak ada. Malah kemarin ada satu di komplek kehutanan Gunung Sarian, ketemu, dan nuzul Quran baru 3 dengan ini yang diawali dengan tilawah Al-Quran. Itu luar biasa, itu bagus. Karena Rasul menyatakan wa majtama'un baitin min baitillah, tiadalah suatu kelompok jamaah umat yang berada di rumah-rumah Allah, mereka itu yatsluna kitab Allah, membaca kitab-kitab Allah, ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan tadarus. Tadarus itu kan lah bahasa awak yang pakai itu, bahasa Al-Quran itu. Tadarus itu maknanya adalah mendalami, mensyarahkan, mengkaji dari yang dibaca itu. Ini bahagian dari tadarus. Jadi kajian-kajian keagamaan itu adalah bahagian dari tadarus, mentadaburi, memahami ayat-ayat Allah. Itu luar biasa itu. Alhamdulillah pertahankan terus. Kalian tidak malam kini tidak? Itu bagus itu. Kedapet setiap malam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mohon maaf Bapak Ibu, memang mic-nya rancak gitu kan. Suara karih loh. Gitu. Ya memang ambo sunatullahnya dari dulu kodrat ambo suara memang kareh. Ndak pakai mic sampai ke situ tuh mah. Gitu. Hilang mic nanti goa sampai situ tuh mah. Kalau lihat dojo suara leh. Gitu. Tapi alhamdulillah kita bagus, nikmat ibadah, dan kita semoga ini menjadi perantara nilai amal baik bagi kita di hadapan Allah hendaknya. Tak aja pulang Bu. Kajian kita sampai selesai. Iya sampai selesai. Subuh selesai itu mah. Tapi dia ambo dah talok dah. Kok sama radio kok ngecek seorang tu. Baik Bapak Ibu, kita coba, mungkin sudah ada guru kita yang membahas. Karena kita sudah masuk sekarang malam yang ke-22. Puasa 21. Alai semua waktu mah. Maka kita coba mengungkap yang terkandung 10 malam yang terakhir ini, malam Lailatul Qadar. Mungkin nanti guru-guru kita ada juga yang akan membahas. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita sudah hafal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam qadar atau malam kemuliaan. Nanti akan kita uraikan. Wa ma adraka, tahukah kamu apa malam qadar itu? Lailatul Qadar. Jadi di sini diberikan semacam pertanyaan. Allah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau malam qadar. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Kata Allah, malam qadar itu, pada malam kemuliaan itu, malam qadar itu adalah Lailatul Qadr khair. Ada bahasa di sana bahwa pada malam kemuliaan itu adalah beribadah. Ibadah itu umum, nanti kan kita kupas apa saja ibadah di dalamnya insyaallah dalam waktu yang relatif singkat ini. Beribadah pada malam itu khairum min alfi syahr, itu lebih utama, lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Jadi kalau kita ibadah pada malam itu, apa saja ibadahnya, terserahlah apa saja ibadahnya, itu lebih baik dari ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun tuh, Bu? Tuh sudah ada yang mencari angka-angkanya, lebih kurang 83 atau 84 tahun. Kalau muawak 83 lah lumayan juga tuh. Ada di sini. Ada ya, alhamdulillah. Seumur itulah. Kalaulah 80 tahun tuh udah lumayan itu. Udah lumayan umur. Kalau standar Rasul kan 63. Jadi ibadah pada malam kemuliaan itu, malam qadar itu lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Lebih kurang 83 1000 bulan, 83 tahun. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ternyata itu adalah yang disiapkan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya malam 10 malam terakhir itu adalah malam-malam yang utama. Ada Allah memberikan kelebihan-kelebihan, ada Allah memberikan kelebihan atau keutamaan terhadap tahun. Dalam setahun itu ada bulan yang lebih utama, yang lebih baik, yang lebih bagus. Bukan bulan yang lain itu tidak baik, tetapi lebih utama, lebih afdol, karena ada ketentuan-ketentuan di dalamnya, yaitunya bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan itu ada ketentuan-ketentuan dan keutamaan-utamaan yang diberikan oleh Allah. Itulah 10 malam terakhir. Dalam 10 malam terakhir itu, di dalam hadis yang diriwayatkan, ada yang lebih utama lagi, yang dirinci lagi. Ya Rasul, kalau 10 malam terakhir itu kan susah kami mencarinya tuh, malam qadar tuh. Mana malam itu ya Rasulullah? Kata Rasul, pada malam ganjil. Kalau malam ganjil itu, ya hitung sajalah 21, 23, 25, 27, 29. Bukan meninggalkan pada malam-malam yang lain. Beko jangan pada malam itu saja beko wa salat, malam yang lain enggak. Itu juga enggak benar, enggak bagus. Tetapi maksudnya bahwa malam-malam ganjil itu tanpa meninggalkan malam-malam yang lain. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kalau di dalam hadis ini ada diriwayatkan bahwa 10 malam terakhir, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Carilah pada 10 malam terakhir ayat. Berarti mulai malam kemarin, sekarang, besok, terus. Maka inilah yang sering dilakukan oleh guru-guru kita, disampaikan oleh para ulama kita, yang diajarkan oleh baginda Rasul dengan i'tikaf.
Itu pelajaran materi pesantren Ramadan itu ada tentang iktikaf itu. Apa itu iktikaf? Berdiam di masjid. Jadi bukan di musola, bukan di rumah, di masjid. Kalau ada di masjid awak silakan. Kalau tidak ada, boleh cari masjid yang lain. Berdiam itu artinya menghidupkan malam tu. Mangqama Lailatul Qadar, siapa yang menghidupkan malam Qadar, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, dia mendapat jaminan ampun dari Allah. Itu seiring dengan hadis puasa dan hadis menghidupkan malam. Apa saja siapa saja yang boleh melaksanakan i'tikaf? Satu, dia harus muslim. Kalau tidak muslim, tidak. Yang kedua, yaitunya berdiam diri di masjid. Yang ketiga, tidak berhadas besar dan kecil. Kalau berhadas besar, tak boleh. Contoh, menstruasi. Kalau junub masih bisa mandi. Tapi malam itu tidak boleh. 10 malam terakhir itu tidak dibenarkan. Nanti ada kaidah-kaidah yang menjelaskan apa amaliyah sebelum menjalankan i'tikaf itu. Bahkan disunahkan diantaranya adalah tidak melakukan hubungan suami istri. Kemudian termasuk tidak menjenguk kalau ada orang yang meninggal. Itu sunnahnya. Ya kalau memang darurat ya tidak apa-apa. Berarti i'tikaf itu kan sunnah. Ini kan fardu. Itu lain cerita pula nanti itu. Sebaiknya. Kemudian di dalam masjid itu tidak berbicara, tidak berkata-kata selain hanya ibadah. Maka ada di masjid-masjid itu ditulis itu, kemarin di istiba kelihatan sama kita, dilarang banyak bicara di dalam masjid. Tapi perbanyaklah ibadah, solat, zikir, doa, tilawah Al-Quran. Itu bagus itu. Kan himbauan-himbauan yang baik itu. Iko kadang-kadang orang sedang ceramah, awak ceramah lo di belakang tuh. Contoh, Ustadz kadang orang sedang ngaji, awak mau tahajud. Itu enggak baik. Itu salah. Bertentangan dengan Al-Quran. Wa idza quri'al Quran fastami'. Kalau ada orang baca Al-Quran, dengar. Tadi awak kan baca Al-Quran tuh, dengar, fokus, wa ansit, diam. Begitu. Kata siapa tuh? Kata Allah. Kalau kita dengar, kalau kita diam, la'allakum turhamun. Allah akan memberikan rahmatnya. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran, mensyarahkan Al-Quran, menterjemahkan Al-Quran, menjelaskan isi kandungan Al-Quran, berarti itu menyampaikan pesan Allah, firman Allah. Maka dengar dan diam. Itu konsepnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian apa saja amalan dalam i'tikaf menghidupkan Lailatul Qadar itu? Satu, tilawah Al-Quran. Jadi perbanyak baca Al-Quran. Kalau bisa baca pakai terjemahannya. Tujuannya apa? Supaya kita faham yang awak baca tuh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannah. Tahu kita artinya? Dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang beriman itu dengan surga. Bagaimana surga itu? Mengalir air di bawahnya. Kullama rudikuha. Jadi faham. Jadi kalau dapat membaca Al-Quran itu pakai terjemahan supaya kita faham dan ngerti. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak pahala, fadilah, keutamaan. Satu huruf pun yang kita baca itu sudah mendapat kebaikan-kebaikan kita di sisi Allah. Karena man qara'a min kitabillah, siapa yang membaca dari kitab Allah, bikulli harfin falahu hasanah, dari tiap-tiap huruf. Jadi bukan kalimah, bukan kata, bukan ayat lagi, dari tiap-tiap huruf yang dibaca itu
adalah kebaikan. Nah, bayangkanlah itu, kita dalam masjid dalam keadaan suci pada malam-malam kemuliaan menghidupkan sunnah Lailatul Qadar, membaca Al-Quran, itu kan luar biasa. Yang kedua termasuk amalan solat sunnah. Banyak solat sunnah. Lapane baca Al-Quran awak, lataan Al-Quran tu. Tapi Al-Quran tu tinggi. Jangan setara dengan lutut. Itu bahagian dari adabul Quran. Jadi kadang-kadang kan baca Al-Quran rendah lo, Al-Quran dari lutut lo bagai. Sebenarnya tidak boleh, karena dari adab. Al-Quran itu kalau ada awak meletakkan buku, jangan ada yang selain di atas Al-Quran. Al-Quran taruh di atas. Kadang-kadang pena bagai, kadang buku, kadang kacamata bagai. Tidak boleh, dari adab kanai. Salah. Kenapa? Itu kalam suci, kalamullah. Maka kita yang akan menghormatinya. Jadi lah panik baca Al-Quran, solat sunnah. Solat sunnah banyak. Nantalok dia wak. Solat taubah jadi solat sunnah taubat. Solat apa lagi? Tahajud jadi setelah bangun tidur. Karena tahajud itu setelah bangun tidur. Tidur dulu, walaupun sesaat. Laisa kalau dah cinta awak di jagoan, mungkin di kawan-kawan dah wudu, solat tahajud. Berapanya terserah. Solat witir, solat sunnah lainnya. Yang penting solat sunat. Alaika bikasrati sujud lillah, kata Rasul, hendaklah engkau banyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjud lillah, satu kali sujud saja engkau kepada Allah, illa rakafallahu biha darajah, kecuali Allah angkat darjat seseorang hamba itu. Banyak sujud artinya banyak solat sunnah. Itu amalannya. Kemudian apa lagi? Zikir. Apa zikirnya? Terserah apa yang bisa. Subhanallah 1000 kali jadi jo. Alhamdulillah 1000 kali jadi jo. La ilaha illallah jadi jo. Terserah. Astaghfirullah jadi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim jadi. Berapanya terserah. Yang penting amalan zikir. Tilawah Al-Quran, salat sunnah, amalan zikir. Ini dalam rangka menghidupkan artinya Lailatul Qadar itu. Bukan hanya pailalo. Nyolai ke rumah saji tapi pailalo. Dapat pahalo, lai dapat pahalo, tapi tidak sabarah doh. Pahalo lalo saya yang dapatnya. Tapi hidup kan. Lalati awak golek-golek boleh. Tidak ada mau unju-unju, meragang-ragang. Ini namanya duduk kan, barang lala mau dipakai. Kan banyak lecet begitu mah. Boleh golek-golek dulu. Tidak apa-apa. Beko ambil uduk balik. Solat. Kemudian tilawah Al-Quran, baca Al-Quran. Lamangan tu beko zikir. Memang seperti itu, menghidupkan malam. Kalau kadang aja lah di rumah lah. Tidak ke hotel. Karena memang ibadah. Ibadah pada malam itu khairum min alfi syahr. Nah itu yang dimaksud dengan ibadah pada malam qadar itu lebih baik, lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Lebih kurang 83 atau 84 tahun. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, terakhir tanda-tanda Lailatul Qadar. Karena memang saya sengaja ini materinya disampaikan supaya kita lupa-lupa baingan terlampau-lampau bersingkuan. Ini hadis dari Tabrani, dijelaskan pada malam Qadar itu adalah malam yang cerah, terang. Cerah, terang, berbeda dengan malam-malam yang lain. Perhatikan Bapak Ibu ya. Kemudian tiada dingin. Aduh dingin, enggak. Sedang elok lah gitu, sedang elok. Dan juga tiada panas hawanya, ndak nge doh. Kadang-kadang doh gersang apa tuh?
membabuh kayak itu. Ndak dingin, ndak panas. Kemudian tiada awan-awan. Jadi awan-awan, kan ada awan bergumpa-gumpa, awan-awan apalah gitu. Ndak ada itu. Kemudian tak ada hujan dan tiada angin kencang pada malam. Kemudian bintang-bintang, binatang-binatang tidak banyak melemparkan bunyi-bunyian. Kadang-kadang kan malam itu bunyi burung hantu itu macam-macam tuh. Tuit. Tidak ada. Berarti malam itu ada. Kejar itu. Kemudian termasuk pada pagi harinya, tadi malam ya. Pada pagi harinya bahwa terjadi terbit matahari dengan tidak bersinar yang begitu kuat, terang, tapi sejuk. Kemudian hanya tampak terang putih dan tetapi dia tidak terlalu panas. Berarti pada malam itu sudah tanazzalu alaihimul malaikah, sudah turun malaikat Allah waruh. Ruh di sana siapa itu Bapak Ibu? Jibril. Jadi Jibril itu memang turun, dia melihat hamba-hamba sia yang i'tikaf, sia yang hadir di majelis ukhuwah dalam menjalankan menghidupkan malam qadar. Jadi oleh sebab itu mari kita gapai, kita kejar, jangan disia-siakan. Belum tentu kita mendapat pada tahun-tahun berikutnya. Mumpung masih ada kesempatan. Malam sudah kita lewatkan satu malam. Berarti start malam kemarin masih ada sampai akhir kehidupan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik bagi kita bersama. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, demikian saja, mohon maaf. Ini adalah episode yang kedua saya di sini, Herman Tanjung. Episode yang pertama sudah subuh kemarin dan sudah masuk ke YouTube, boleh dilihat. Jangan lupa like and share. Kan dakwah itu boleh dan wajib hukumnya. Nyo kadang-kadang kok ala video di ukhuwah lo ndak ada yang menonton loh gitu kan. Tapi kalau video TikTok ndak tanggung banyak yang menonton loh gitu kan. Tuh. Jadi boleh TikTok saya juga boleh dilihat nantinya, Herman Tanjung. Ceramah ya Bu ya. Bukan goyang-goyang dalamnya. Al-haqqu mir rabbikum, nan panah datang dari Allah, yang salah itulah saya. Taubat kita kepada Allah, semoga Allah menerima taubat dan ampunan kita pada bulan yang penuh maghfirah ini. Ilal liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam ala